Di Medan ini sekarang populasi kaum mudanya itu sangat berkurang drastis. Jadi populasi Gen Z ya, ibarat kata yang kerja umur 18 sampai 25 ini berkurang drastis. Nggak berkurang aja tapi drastis. Penyebabnya? Kayak sepi. Mereka itu pada hijrah ke Kamboja untuk menjadi admin judi online. Cilaka. Bahkan kalau menurut cerita dari murid-murid saya itu di sana itu sampai ada kampung Medan. Salah satu saudara saya kan juga di sana. Jadi admin judi online. Ya ketemu bos yang baik ya gajian begitu. Tapi kalau ketemu yang scam, dijualbelikan. Diperjualbelikan. Akunnya atau orangnya? Orangnya diperjualbelikan. Ya ampun. Rata-rata mereka itu nggak ada namanya bandar judi online yang menjalankan bisnis perjudiannya. Kemudian kucing-kucingan dengan oknum itu tidak ada. Kalau seperti itu dia operasi sendiri gitu kan, tanpa ada gini, seminggu 2 minggu udah kena, bos. Artinya aparat kita itu tahu. Tapi pura-pura nggak tahu. Ya tinggal masalahnya ribetnya kan begini. Kenapa aturan tuh kok kelihatannya susah banget, gembar-gembor tuh susah banget ya. Ya bagaimana nggak susah. Lawang bandar-bandarnya kan juga investor dari pejabat-pejabat yang ada. Sekarang ini pemerintahan itu hanya merespon yang viral. Jadi namanya pencitraan, bos. Jadi kan semua itu, mana yang viral diatasi biar seolah-olah kerja, gitu loh. Akhirnya kan ini kan kayak nambal ember bocor ya kan, bocor situ tempel, bocor itu tempel, tapi tidak punya rancangan yang bagus gitu loh. Tidak mencari akar permasalahannya. Iya, mereka kan pencitraan. Kita sudah ngatasi ini judiannya juga pencitraan, tapi kan. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kembali lagi setelah sekian purnama, akhirnya saya mengundang manusia yang kalau di Indonesia ini banyak keributan. Ini baru memang beliau ini didatang. Beliau ini ahlinya keributan. Kok jadi provokator? Provokator ini ya. Tapi memang hanya beliau ini yang bisa melihat sudut-sudut yang tidak terlihat oleh orang lain. Nah, ini kita akan membahas ada apa ini sebetulnya di Indonesia. Dan seperti biasa setelah yang satu ini. Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Roy Sakti, welcome back. Halo, akhirnya kembali lagi ke sini. Ke level up kita balik. Level up. Jadi biasanya kalau kita bahas di level up itu kalau sama Roy Sakti itu kebanyakan kalau nggak urusan judi online pasti seputar tentang dunia kejahatan finansial, pinjaman online, kemudian ada apa. Yang lalu terakhir kita bahas membuat konten sebelum Pilpres. Ya, Pilpres ya. Nah, Pilpres kan udah selesai, damai dengan segala macam dramanya. Nah, tinggal pelantikan aja. Ya. Tinggal pelantikan dan bagi-bagi. Ini yang nggak enak. Iya, bagi-bagi. Bagi-bagi ya. Dan bagi-baginya itu banyak loh, bos. Banyak ya. Banyak, bos. Dan sudah mulai jual beli. Aku dapat jatah dari sini. Ini kamu mau jadi apa? Jadi udah dijual begitu. Padahal belum tahu dapatnya apa gitu, belum tahu gitu. Belum tahu ya. Karena kan pemenangnya kan banyak partai yang ya gemuk ya, koalisi gemuk kan, mereka dijanjikan A, B, C, D, E. Janji itu sudah mulai diperjualbelikan. Sebelum dilantik pun sudah dijualbelikan. Mumet ya? Itu. Pemerintahan baru ini akan mumet ini. Akan mumet ya. Nah, jadi saya tiba-tiba membaca sebuah berita, ini kenapa kok tiba-tiba anggota dewan ini, caleg ini, kenapa kok tiba-tiba seneng main judi online ini? 1.000 orang DPR, waduh, angka 1.000 itu dapatnya dari mana? Itu ketua PPATK ya. Mau diomong halu ya, tapi kok ketua PPATK ya kan. Jadi judi online ini kan sudah kita bahas judi online itu kan beberapa kali juga gak habis-habis. Kita kayak berdiskusi tanpa solusi. Solusi. Karena solusi yang kita berikan dari netizen ini gak pernah didengar. Negara itu maunya superpower. Aku bisa ngatasin. Kenyataannya ya nggak bisa, malah kebobolan kanan kiri depan belakang. Ya, jadi kan kayak contoh kemarin judi online rame ketika Sambo beres selesai. Ternyata ya ada lagi. Jilid 2. Ya jilid 2 ada lagi ya kan. Dan sekarang makin lama makin banyak. Dan mungkin mereka belajar ya kayaknya. Satu belajar, yang kedua begini. Mungkin di pemerintahan terakhir Pak Jokowi ini kan sudah terakhir tinggal ini kan, sisa-sisa ini dibersihin dulu lah. Jadi Pak Jokowi itu dia melakukan bersih-bersih untuk pemerintahan yang baru. Kemungkinan begitu kan, dia sudah nggak ada beban untuk
nggak ada beban untuk melindungi sesuatu, ya nggak ada ya, mungkin dibersihkan lagi. Karena memang sangat masif sekali ya, judi ini sangat masif sekali. Judi-judi di Indonesia ini yang membuat negara Kamboja itu kaya raya dan berlimpah. Kalau Anda ke Kamboja, pasti Anda akan lihat sekarang itu pembangunannya sangat maju, terutama di Phoi Phet and Sihanoukville itu ya. Pembangunannya sangat maju. Sepak bolanya aja maju loh. Maju. Banyak sport car. Sekarang sport car banyak sewa apa segala. Padahal mungkin kalau kita dengar Kamboja 5 tahun yang lalu kan negara masih minus banget. Nah, yang lucunya adalah kemajuan Kamboja adalah berkat Indonesia. Yaitu apa ya, server-server judi online di sana. Semuanya. Ya. Dan yang menarik kan minggu lalu aku ke Medan ya. Di Medan ini coba kalau salah tolong diralat ya teman-teman ya. Di Medan ini sekarang populasi kaum mudanya itu sangat berkurang drastis. Kaum muda itu suku apa? Melayu kah, Batak kah, Chinese kah? Kebanyakan Chinese, Batak ya, Chinese dan Batak, terutama Chinese ya. Chinese ya. Terutama Chinese tapi Batak, tapi hampir rata sih ya, hampir rata. Jadi populasi Gen Z ya, ibarat kata yang kerja umur 18 sampai 25 ini berkurang drastis. Nggak berkurang aja tapi drastis. Penyebabnya kayak sepi. Mereka itu pada hijrah ke Kamboja. Untuk menjadi admin judi online. Cilaka. Bahkan kalau menurut cerita dari murid-murid saya itu di sana itu sampai ada kampung Medan. Ya, isinya orang Medan semua gitu kan. Nah, dan yang lucunya adalah apa? Akhirnya ada infrastruktur untuk istilahnya bisnis yang lain juga ikut ke sana semua. Jadi salah satu contoh ada langganan, jadi dia bikin variasi motor ya. Karena di Medan pasarnya berkurang drastis, daya belinya menurun, akhirnya kan tutup. Kemudian pindah Kamboja, buka variasi motor di sana. Dan tahu yang pelanggannya ya pelanggannya yang dulu di Medan itu. Ya ampun. Nah, orang sana kan admin judi online kan ya walaupun punya duit banyak tapi masih kepingin flexing segala. Nah, jadi kehidupannya hidup di Kamboja itu hidup gara-gara admin judi online ini. Waduh. Sekarang gini. Kalaupun di Kamboja, karena di Kamboja boleh karena dilegalkan, sama negaranya dilegalkan. Nah, sedangkan anak muda Kamboja sendiri emang nggak ada kok sampai harus mengimpor tenaga kerja dari Indonesia untuk admin judi online. Loh, karena kan pebisnisnya orang Indonesia, dan pasarnya orang Indonesia. Nah, inilah admin judi online ini tahu nggak kerjanya buat apa? Ini yang membuat masyarakat tuh kecanduan di judi online. Jadi ada pembisik. Jadi kan ketika orang main judi online kan ada yang adminnya ngechat. Dia seolah-olah masuk aja jam sekian, nanti tak kasih akses masuk gitu kan. Tak kasih ininya tak bukain, kodenya tak bukain apa segala gitu loh. Signal. Dia pembisiknya itu ada yang seperti itu. Jadi itu komunikasi. Dan itulah mereka itu dipekerjakan seperti itu. Ada data yang valid nggak? Kira-kira berapa jumlah pekerja saat ini yang ada di Kamboja dari anak muda Indonesia yang menjadi adminnya judi online? Waduh, kalau data yang valid sih aku nggak pegang ya. Tapi kan dilihat aja dari paling gampang ya. Lihat aja kan kalau Anda follow di DJ dan sering-sering DJ itu kan main di Kamboja. Benar. Ya, kalau ada DJ itu kan. Pertanyaannya ngapain DJ Indonesia main di Kamboja? Ya karena yang mau dihibur orang Indonesia. Berarti ini jumlah yang sangat besar ya. Sangat besar. Tapi kalau angka pastinya aku nggak pegang data. Tapi kenyataannya sampai aku tanya begini sama murid-muridku di Medan tuh nggak 1-2, hampir semua berbicara sama. Artinya kan ada apa ya? Dan sekarang kan orang itu kan kalau nggak dapat kerja di mana ya udah ke Kamboja aja gitu loh. Ya, mereka lebih baik jadi TKI di Kamboja. Ya. Jadi bukan TKI lagi bekerja di Arab Saudi atau Korea atau Jepang. Ya. Padahal di Kamboja sendiri juga banyak yang keleleran. Aku ada beberapa kali DM itu orang, Pak, tolong Pak, saya di ini nggak. Tapi benarkah yang di Kamboja dibilang disekap, kemudian mereka itu tidak bisa pulang ke negara kita karena dianggap ilegal. Nah, itu kan beritanya yang lalu seperti. Jadi gini, kalau di Kamboja itu kan ada namanya industri kan crime factory ya kan, industri judi online. Jadi di sana itu tempat ngumpulnya ya judi online, penipuan online, scammer. Yes, itu ngumpul di sana semua. Nah, perusahaan-perusahaan itu ada yang perusahaan ibarat kata itu di antara orang jahat itu ada yang benar-benar jahat banget. Ada yang ya jahat biasa gitu loh. Nah, ya kalau dia pas ketemu bos yang baik, ya jalan.
Salah satu saudara saya kan juga di sana. Jadi admin judi online. Ya ketemu bos yang baik ya gajian begitu. Tapi kalau ketemu yang scam, Ya. dijual belikan. Diperjualbelikan. Akunnya atau orangnya? Orangnya diperjualbelikan. Ya ampun. Cara memperjualbelikannya Lu gimana? kan kamu kan istilahnya kan mereka kan membuka lowongan kerja di Kamboja ataupun di Thailand, ya kan? Gaji berapa belas juta, tidak perlu skill apa-apa gini. Nah, akhirnya kan masuk, ya kan? Ketika masuk sana kemudian paspor ditahan. Dan ketika sudah di sana ya kamu kerja di perusahaan ini kan, kerja di sini. Kalau nggak harus dipindah lagi dijual gitu. Iya. Jadi nasibnya luntang-lantung dong. Ya bisa jadi begitu. Kadang-kadang kayak yang nggak perform kan disiksa. Kadang-kadang ketemu kalau perusahaan apalagi yang ini scammer ataupun judi online yang dari Cina. Kalau dari Indonesia masih manusiawi ya. Kalau yang bos Cina daratan itu kan Lebih kejam ya. kejam. Jadi mereka itu punya istilah gini. Orang itu kalau disiksa itu keluar hokinya. Jadi ketika reward and punishment itu punishmentnya bener-bener disiksa itu baru keluar hokinya gitu. Kok ada kepercayaan kayak gitu ya? Iya orang Cina seperti itu. Orang Cina Chinese Daratan ya. daratan ya. Bukan Chinese Indo ya. 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 Tapi kalau di sini juga sebenarnya sama aja ya. Ibarat kata kan itu kan ya bisnis dunia hitam. Goblok jadi masalah, terlalu pintar juga jadi masalah. Aduh. Nggak bisa pulang. Jadi ya kita nggak bisa bilang ya, karena memang sekarang anak muda pegangnya handphone mau kerja apa gitulah ya. Ya jadi gini, kenapa judi itu meningkat? Karena cari kerja itu makin susah. Sekarang ada beberapa sudah digantikan sama AI. Ya, sekarang gambar pakai AI, bikin lagu pakai AI, semua pakai AI. Itu kan sudah mengurangi populasi pekerjaan yang ada kan udah hilang. Ya, kemudian zaman makin susah, harga kebutuhan naik. Kemudian lapangan pekerjaan berkurang. Artinya kan mereka mencari shortcut. Shortcut itu dari mana? Ya perjudian, prostitusi, investasi bodong. Itu kan bentuk-bentuk shortcut keuangan itu. Nah ini ahlinya kejahatan finansial kita datangkan lagi ke level sehingga kosakata atau Google-nya kejahatan finansial ini lengkap kalau kita datangkan Roy Sakti. Memang saya baru trigger sedikit aja masalah judi online di Kamboja aja, ini tiba-tiba udah keluar semua ini beritanya ini. Yang kita nggak kebayang-kebayang gitu. Berarti kalau dengar data ini, berarti kalau mohon maaf, sorry to say, mungkin 10.000 orang itu jangan-jangan ada loh ya. Lebih lah. 10.000 orang ada. Loh, karena kan begini ya. Iya. Bandar judi online kan buahnya ya. Benar. Kemudian kan franchise. Yang seperti saya bahas di podcast yang lalu kan. Iya. Ini kan di franchise kan. Iya. Ya sekarang kalau cuan kan ya terus. Loh. Iya. Saya ngobrol begini kan temenku itu bandar judi itu banyak gitu loh. Iya. Jadi bukan berarti saya anti dengan yang namanya bandar judi online kemudian agak musuh. Kalau scammer ya, kalau yang investasi bodong saya nganggap mereka itu lawan. Tapi kalau bandar judi online ya mereka bekerja. Ya mereka berbisnis itu, dia buka bisnis itu karena sudah ada restu. Ini Ada izin. Bukan izin yang nggak, kan izin perjudian nggak ada di Indonesia kan. Aja izin tanda kutip yaitu dari oknum. Nah ini. Karena aku kok ngobrol sama mereka ya kan, ngapain kepake oknum? Kan kamu buang-buang duit. Rata-rata mereka itu nggak ada namanya bandar judi online yang menjalankan bisnis perjudiannya kemudian kucing-kucingan dengan oknum, itu tidak ada. Karena kalau seperti itu dia operasi sendiri gitu kan, tanpa ada gini, seminggu 2 minggu udah kena bos. Artinya aparat kita itu tahu, tapi pura-pura nggak tahu. ya tinggal masalahnya ribetnya kan begini. Kenapa aturan tuh kok kelihatannya susah banget, gembor tuh susah banget ya. Ya bagaimana nggak susah, lawang bandar-bandarnya kan juga investor dari pejabat-pejabat yang ada. Nah, ini pinggir jurang ini langsung ditit gitu ya. Iya. Aduh. Nah, ini. investor loh. Tapi sorry to say, ini fakta atau opininya seorang Fakta ya. Fakta. Loh kan aku kemarin kan mau jadi wali kota. Betul. Ya kan? Itu bukan jokes ya. Ya ambil anu lah, apa istilahnya?
Cek ombak. Cek ombak. Cek ombak. Cek ombak. Bahasanya cek ombak. Cek Iya. ombak. Nah, aku mau wali kota, modal kan sekitar ya 25 miliar itu kan. Betul, Aduh. ya. Malang Terus, ya. terus aku dibilang salah satu influencer, lu cari bohir. Iya. Nah, aku ngobrol beberapa orang calon bohir itu ya, Iya. ya belum sampai pada tahap finalisasi. Yes. Tapi kok yang oke gua support nih kok yang bohir-bohir bandar judi, bandar yang bandar-bandar begini gitu loh kan? Yang punya duit dingin, cash, keras Iya. itu mereka gitu. Iya. Nah, Iya. akhirnya kan ini kalau jadi aku mau jadi apa gitu kan? Aduh. Aduh. Loh, sekarang kan kita ngomong yang kecil aja, wali kota aja kan. Biarin. Ketika kita terima uang dari seperti itu ya kan, akhirnya kita jadi wali kota. Kemudian kan kita gimana mau belain rakyat? Belain rakyat apa belain investor? Iya. Wis dari situ nggak kepikiran wis. Ini salah satu contoh Ya. oknum pejabat yang disupport Ya. oleh dalam tanda kutip investor. Ya, kalau bahasa halusnya kan investor. Ya. Kalau bahasa yang beredar di sosial media ini kan money laundry. Money laundry. Iya, tapi investor yang memang selalu mau menjaga kepentingan usahanya. Ya. Nah, Nah, masalahnya kan cari yang investor yang bagus tuh kan dia ngomong bohir tuh ada yang bagus ada yang jelek gitu loh. Problemnya mungkin pas aku apes ketemunya yang jelek-jelek gitu kan. Jadi daripada aku nanti utang budi apa segala wis mending enggak usah lah wis akhirnya saya urungkan jadi influencer aja lah. Jadi pengusaha aja santai kita. jadi pengusaha santai, mampir ke level up aja. Ini kan obrolan kampung, obrolan warung yang mungkin tidak tersampaikan. Iya. Tapi ini sebetulnya bahasa seperti ini tuh hampir di setiap warung di seluruh Indonesia. Pergunjingan seperti ini tuh sudah menjadi sebuah obrolan sehari-hari. Gitu. Iya, bukan rahasia umum. Tapi Sudah. umum kok sudah rahasia itu ya. Nah, tapi oke, obrolan kita yang ngalor ngidul ini ya, intinya itu tadi kan kita udah bahas tentang betapa banyaknya anak muda kita di Kamboja yang akhirnya menjadi admin judi online. So masa depan mereka tuh mau jadi apa? Aku jadi bingung ini jadinya. Ya jadi bandar judi. Oke, so gini. Oke, gini. Ini apakah gara-gara Indonesia nggak punya kasino tuh gimana sih? Kembali lagi Jadi, ke pertanyaan saya yang lalu. Apakah Indonesia tidak punya kasino? Saya rasa ketika kasino pun dilegalkan pun juga udah susah ya. Karena ini kan katastrofiknya udah tinggi ya. Yang penjudi-penjudi yang jadi masalah kan bukan yang menengah ke atas, yang menengah ke bawah itu loh. Yang 50.000, 100.000 mereka kan ya mereka akan mencari cara karena susahnya cari duit. Kata kuncinya di itu. Kalau pekerjaan ada banyak ya, kemudian kebutuhan hidup tercukupin, orang nggak bakal istilahnya kan Gini. akan jauh berkurang di situ. Mohon maaf, bicara susahnya cari duit ini kan sudah dari zaman dulu susahnya cari duit itu kita rasakan. Anda nggak ngerasakan yang zaman sekarang gini loh. Semua orang susah ya, tapi point of view-nya tolong diposkan di orang yang UMR kayak ojol, apa segala. Lu bayangin aja bos, penghasilan dia naiknya berapa persen? Harga kebutuhan pokok naiknya berapa persen? Belum ditambahi tapera, belum ditambahi. Tapi tapera udah cancel. Nggak jadi cancel ya kan? Lu bayangin. Kebutuhan hidup kalau kita nggak ngerasain, aku nggak ngerasain ya. Karena kan penghasilan kita ini kalau untuk kebutuhan hidup sudah tercover. Naik 10%, 15% bodo amat. Lah kan bagi mereka ini kan naik 10% itu kan sesuatu yang berarti gitu loh. Oke. Semakin susah. Cuman maksud saya kan itu di setiap zaman juga pasti orang-orang seperti ini ngalamin dong. Ya pasti, tapi populasinya kan akhir-akhir ini kenapa makin marak kan gitu. Kata kuncinya kan begitu kan. Kenapa judi makin marak? Karena nyari duit makin susah. Dan ketika judi makin marak, ya kan kata kuncinya adalah apa? Kejahatan makin marak. Artinya kan dulu orang kenapa judi nggak dilegalin aja apa segala ya kan? Iya. Lah sekarang imbas dari judi itu udah kelihatan. Tingkat kriminalitas tuh tinggi, bahkan polisi aja bakar polisi loh. Ini kan sudah mulai ada hasil buah-buah dari apa ya? Dari kebijaksanaan yang memble tentang judi online ini kan sudah. DPR kena judi, polisi aja kena judi loh kan, tentara kena judi, mau jadi apa sudah, ini harus diberantas. Pertahanan dan keamanan negara aja udah kena virus judi. Gitu. Virus judi, lo kan banyak kasus kan website pemerintahan Ya. dihack kemudian jadi situs judi,
Banyak kasus seperti itu. So let's say kita negara tetangga ya. Kita tahu Filipina judi itu dilegalkan. Yes. Ya boleh kata Filipina itu sebenarnya kalau hidup bukan dari perjudian atau pariwisata, negara itu udah ambruk lah. Ambruk. Dua itu sumber pendapatan untuk menambah APBN negara gitu. Devisa bagi. Dan ini rencana Thailand mau melegalkan perjudian. Nah, apakah pertanyaan saya ini sekarang satu nih. Kalau Thailand aja sudah mau melegalkan, Karena dia juga ngalami masalah sama dengan kita. Jadi judi online tuh nggak ngerasuk cuma Indonesia aja ya. Hampir all country, terutama yang sisa dua lagi nih negara yang teratas kita nih. Kalau Amerika kan udah legal dari dulu. Kalau yang di bawah Indonesia ini kan ada Brasil, ada Rusia. Rusia legal dong. Wah, nggak ngerti. Kurang ngerti ya. Eropa nggak terlalu tahu ya. Kita bicara Asia Tenggara dulu ya. Kita tinggal dua negara di atas kita. India dan China ini kan masih anti dengan judi online. Gitu. Tapi Indonesia udah kena serang. Nah, dari sudut pandang ahli kejahatan finansial, nah, kita lihat dari point of view. Oke, ini sebetulnya ada masalah apa sih? Kok belakangan ini kok ribut banget tentang tiba-tiba ada berita kemarin Palembang LRT-nya nih padam. Ada korelasi nggak sih? Jadi kalau kita berbicara teori konspirasi ya. Jadi negara kita ini kan memang sedang diserang secara sistematis. Jadi kayak contoh kemarin tuh tiba-tiba blackout. Ya, dugaan kita itu kan ya serangan cyber. Karena ngetes saja, dan kemudian serangan yang ransomware sampai kena BSSN, kena apa segala. Mereka istilahnya ini yang diserang kan satu Menkominfo. Nah, sekarang kan Menkominfo kan lagi istilahnya lagi berkampanye untuk memerangi judi online. Pertanyaannya ya, kalau kita berbicara secara konspirasi ya, apakah ini semua berhubungan? Nah, ini kan yang harus, saya tidak bisa membuktikan, tapi kok terlalu berdekatan. Ada kemiripan seperti itu. Jadi artinya hukum sebab dan akibat. Yes, ada sebab dan akibat. Itu gara-gara ada satu berita bahwa berapa situs online diblokir ya. Ya kalau situs pasti diblokir, ribuan pasti diblokir. Rekening yang diblokir. Diblokir oleh PPATK. Oke, tapi tiba-tiba setelah berita itu keluar, berarti gini dong, yang di Kamboja itu kehilangan omset dong berarti. Berkurang lah, kalau kehilangan enggak sih, berkurang. Sehingga mungkin cyber attack-nya bekerja. Nah, ini dugaan ya. Ini dugaan ya. Ini dugaan. Ya, tapi gini, kalau aku melihat ya, kalau kita kasus ini judi online, penipuan online, investasi bodong juga online. Kayaknya berita nggak habis-habis deh ini. Online. Jadi gini, yang harus dipahamin adalah negara Indonesia itu sebenarnya terbagi menjadi dua. Negara secara fisik dan negara secara maya. Nah, negara secara fisik ya kan, ya kita jaga kedaulatan negara kita kan, makanya ada TNI, Polri itu kan menjaga kedaulatan negara kita secara fisik. Tapi problemnya adalah apa? Yang ngurusin negara secara dunia maya di Indonesia itu kan cuma satu kementerian, yaitu Menkominfo. Kalau di secara fisik kan ada Menteri Pertahanan, ya. Nah, ini kan Menteri Pertahanan kan kebanyakan pasti kan ahli strategi, ahli di dalam dunia militer apa segala. Nah, problemnya adalah Menkominfo ini yang pertahanan dunia maya ini kan politisi. Nah, seorang politisi yang belum tentu kompeten di dalam dunia maya. Iya, saya yakin mungkin dia suruh transaksi kripto aja nggak ngerti oleh. Kalama Kukuroy ini juga. Nah, iya kan. Nah, untuk buka istilahnya bikin website aja mungkin nggak ngerti gitu loh. Iya. Nah, ini yang masalah kan dari dulu kan Menkominfo itu dijawab orang-orang politik, berarti kan menganggap bahwa pemerintah menganggap ini nggak penting lah gitu kan. Yang ini yang bisa dia Nah, mereka kan harus sadar bahwa sekarang ini yang masalah ini adalah negara Indonesia di dunia maya, ya dunia online ini, infrastruktur penjagaannya sangat minim sekali. Oke, so ini memang tadi kita spill ke Menkominfo. Kembali saya sedikit tracking mundur tentang yang lalu TikTok diblokir. Yes. Padahal TikTok ini kan menghidupi penjualan online yang cukup luar biasa di Indonesia. Dan akhirnya diregulasi, akhirnya bergabung sama Tokopedia. Yes. Nah, berita udah reda nih. Tapi ada muncul lagi nih berita. Jadi gini, gimana itu? Sekarang ini pemerintahan itu hanya merespon yang viral.
Jadi namanya pencitraan, bos. Jadi kan semua tuh, oh mana yang viral diatasi biar seolah-olah kerja, gitu loh. Akhirnya kan ini kan kayak nambal ember bocor ya kan, bocor situ tempel, bocor itu tempel, tapi tidak punya rancangan yang bagus gitu loh. Tidak mencari akar permasalahannya. Iya, mereka kan pencitraan. Oh, kita sudah ngatasi ini, judiannya juga pencitraan, tapi kan lah kalau kayak gitu gimana caranya bangun, istilah kita mau membangun sebuah kolam renang yang bagus ya. Kalau kita fokusnya nembel sini, tempel, mau jadi apa gitu loh. Iya. Dan ini yang terjadi, dan kayak contoh ransomware apa segala itu kan, ya kebacot saya ngomong ya, terlalu udah ya. Atau sorry to say, kita lihat China ya sekarang ya. China itu kan sangat maju ya dari segala infrastruktur, maupun yang nyata maupun yang maya. Maya nggak usah ngomong sudah China. Itu. Sekarang Jepang aja ketinggalan jauh yang dulu mungkin katanya Jepang itu negara dengan teknologi paling canggih. Itu udah masa lalu Jepang. Sekarang udah China. Kalau ngomong infrastruktur kota, wah kita ke China aja udah ngeri ini sekarang. Indonesia ketinggalan jauh kan. Harusnya kan kita ini punya kiblat kan. Kalau di dunia motivasi kan kita kenal dunia ATM, amati tiru modifikasi. Tapi sekarang kenapa sih kok kita nggak mau kiblatnya tuh lihat ke? Jadi gini, sekarang ini kan Indonesia ini dibilang liberal yang enggak, tapi dibilang komunis yang enggak ya kan, diktator yang enggak. Beda ya. Kalau China aku melihat ya, China itu pemerintahnya tuh sadar bahwa sumber terbesar dia adalah sumber daya manusia. Oke. Inilah yang harus diproteksi. Gimana caranya? Makanya kan sampai yang influencer flexing di-ban sama China. Setuju. Ya, ini kan seperti kayak orang tua yang sedang mendidik anaknya supaya jadi sukses. Benar. Ya kan mereka kan dikasih pelajaran yang pendidikan yang memotivasi, kemudian yang judi-judi online apa segala disikatin semua. Ya. Betul. Karena mereka tahu bahwa anak-anak inilah yang nanti ketika besar dia akan menopang hidupan kita. Ini akan menjadi sumber penghasilan kita dari anak-anak ini gitu loh. Sedang di Indonesia itu kan bapak ibunya terserah kamu lah mau jadi apa, karemu dewe lah wis. Keleleran kita itu kan keleleran kemana-mana. Dia cuma ngurus gimana, bapak ibunya cuma ngurusin dirinya sendiri itu loh. Anaknya tuh dibiarin keleleran aja. Akhirnya anaknya jadi yang bandar judi, jadi perampok, jadi apa, bodoh amat itu loh. Apa kembali ke cerita bagi-bagi jabatan itu tadi? Ya karena politik kita. Ya politik kita ini kan sekarang sudah, ya sekarang yang jabat-jabat habis berapa miliar sih gitu loh. Aku aja kemarin kan kalkulasi jadi wali kota aja, 25 miliar, gaji berapa? Nah terus balik dari mana ini? Iya. Kosnya kan makin besar makin ini kan. Iya. Makanya kan dengan pemerintahan yang baru, Indonesia itu akan berubah. Kalau yang mimpin itu adalah diktator yang baik. Ini sudah orang kesekian yang ngomong sama saya gitu. Ya. Tapi apakah masih relevan dengan zaman sekarang? Harus. Karena contoh ya kan kita berbicara diktator yang baik, Putin. Ya. Vladimir Putin ya kan, ya diktator yang baik. Artinya udah terjadi yang seperti itu sudah terjadi. Kalau nggak begitu rusak. Iya. Karena kan nggak ada, tinggal nanti Pak Prabowo-nya bagaimana gitu loh. Iya. Semua orang berharap beliau the next Putin gitu ya. Iya kalau bisa, wis jegret gitu kan. Karena kalau nggak gitu kan, tambah lama kan kalau ngikutin semua apa yang mau dianu. Kita ini udah butuh Xi Jinping berikutnya gitu. Nah, ya kan kita butuh yang keras itu harus butuh gitu loh. Kita karena kalau dibiarin terus makin lama makin jadi kan lama-lama rusak nih. Ya. Dari yang kita bicarakan dari 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, sekarang ini kan bukan ke arah yang lebih baik, malah makin lama makin rusak. Oke, saya sekarang kembali tertarik. Soalnya gini loh, seolah-olah nih saya tadi sedikit tertrigger tentang statement Anda yang berbicara tentang kenapa harus tunggu viral baru seolah-olah ditangani, sehingga kasus ini kan politikus banget gitu. Jadi ini kayaknya cara kerja politician ini kan harus tampak kerja di depan masyarakat supaya mengamankan jabatannya untuk the next period kan. Padahal pekerjaan yang bagus adalah pekerjaan yang silent. Kayak contoh ya kan, misalnya gubernur ya zamannya Ahok,
kan nggak ada masalah apa-apa gitu kan. Nggak ada masalah apa-apa itu kan bukan nggak ada masalah, artinya kan masalah itu udah sebelum istilahnya kan kayak banjir apa segala kan, sebelum terjadi banjir sudah dibenerin bagus. Nah kali kemudian kalau pejabat yang lain kan, oh ini ada masalah, ngurusin ini seolah-olah kerja, tapi ini kan nggak kerja teman-teman. Justru kalau pejabat yang kerja itu masyarakat kan tenang, nggak ada masalah apa-apa gitu loh. Kalau misalnya contoh wali kotanya kerjanya bener, nggak ada banjir, kan nggak ada berita, nggak ada publikasi kan. Tapi kan kalau ada publikasi, wah ini banjir, kemudian ngikutin pejabatnya take action, ini banjir, ini kan kayak ya persepsi masyarakat dibangun dari media kan. Iya. Dan itu harus ada narasi kan? Narasi. Nah ketika sebuah narasi itu diciptakan, maka harus tunggu viral dulu. No viral, no justice kan. No viral, no pencitraan. Pencitraan baru terlihat kerja. Nah ini hubungannya, tujuannya kembali lagi ke investor 25M itu tadi. Iya. Berarti kalau kita lihat titik benang merahnya adalah berarti bohir-bohir ini yang di belakang mendanai siapa ya? Ya menandai yang menang pasti bos. Nah Kalau menandai yang kalah ya sudah taruhannya udah kalah toh. ya masuk akal. Iya. Karena mereka juga sebagai investor siapa yang mau duitnya habis kan? Iya. Dia mau duitnya berkembang. Setiap orang kan pasti menginginkan tahtanya tetap berkuasa dengan segala cara, ya tinggal bagaimana ngono ya ngono mengojo ngono. Kalau kita berbicara judi, apakah judi bisa diberantas? Nggak bakal. Dari mulai zaman Nabi sampai sekarang judi tetap ada. Tapi minimal kan bisa populasinya bisa dikurangin. Nah, bagaimana sih caranya? Sebenarnya kalau menyelesaikan judi ya, kalau menurut saya, itu ada satu solusi yang simpel. Ya, gimana? Cuman problemnya adalah kita itu nggak pernah didengerin sama mereka. Ya, jadi kenapa nggak dilibatkan masyarakat untuk sama-sama memberantas judi online ini? Dengan cara apa? Bikin sebuah situs apa segala pelaporan dari masyarakat. Karena kita lihat aja Indonesia ini sukses melawan narkoba, walaupun tetap ada ya. Masih ada, tapi Oke ya. Karena kan nggak mungkin ada selebgram jualan narkoba promo-promo di story kan nggak ada. Sangat ketat lah. Iya, tapi kan kalau masih promo-promo judi online kan masih ada. Masih banyak. Masih gitu, banyak, masih banyak kan. Nah, kenapa nggak yang cara istilahnya kinerja yang di narkoba itu diterapkan di judi online? Kenapa narkoba itu sekarang ya orang mau narkoba itu aksesnya makin terbatas, takut ditangkap, ya kan? Kenapa? Cepunya banyak. Cepu apa sih? Informan. Oh, informan. Ya, informannya banyak. Ya. Ya kalau rata-rata kalau artis apa kena itu pasti karena ada cepu, ada yang laporin. Artinya kan laporan itu ditindaklanjutin. Nah, kenapa nggak kita bikin pelaporan untuk misalnya pelaku judi online atau penampung judi online atau pemain judi online. Jadi masyarakat boleh melapor dan ditindaklanjutin. Apa nggak lebih baik solusinya kasino dilegalkan aja di negara? Itu let's say solusi pertama ya. Kalau kata yang pertama, solusi yang pertama kok sepertinya obrolan kita ini katakanlah nggak mungkin karena anggota dewan kita tidak bisa mengesahkan undang-undang untuk perkasinoan. Nggak bisa karena kalau begitu dia mau mengesahkan ini akan digoreng, akan jadi viral. Nanti itu masalah lagi. Ya makanya udah. kan. So let's say solusi kedua. Solusi kedua lanjutkan dong. Ya, solusi kedua adalah apa? Bikin bounty hunter kayak judul. Kita lihat zaman dulu deh. Zaman dulu itu bounty hunter itu apa? Jadi pemburu sayembara lah. Okay. Jadi kan kalau zaman dulu kalau kita lihat di film-film apa segala, kalau sudah Wild West ya istilahnya polisinya nggak bisa ngatasin apa segala, bikin sayembara. Betul. Masyarakat untuk istilahnya yang nangkap masyarakat. Nah, kenapa nggak itu diterapkan di dalam judi online? Misalnya saya ada info si A main judi online, saya laporkan, cepu ya kan. Nah, ini kita akan identifikasikan dilindungin anonimus. Nah, kemudian kalau sampai terbukti jebret, kita akan dapat reward berupa duit 100.000, 200.000. Dari mana duitnya? Duitnya diambil dari mana? Ya dari Anda nangkap bandar-bandar judi online itu kan duitnya kan bisa digunakan untuk sebagai hadiah. Oke. Lah artinya kan orang akan karena saya yakin masyarakat Indonesia itu kan gregetan sama judi online itu kan banyak tuh kan. Iya. Cuman kan mau mengadu, dia mau berpartisipasi perang ya nggak bisa. Iya. Wong saya sering banyak DM, Pak, ini di sini ada perjudian ini Pak, tolong ditangkap loh. Aku ini influencer bos, bukan polisi bro.
Tapi Anda kan penyambung lidah rakyat. Lah iya. Kadang-kadang merkadunya ke saya loh. Iya. Loh kalau saya polisi tak tangkap lah. Saya bukan polisi, apa yang ditangkap itu kan? Influencer ini kan anggota DPR yang tidak berada di pemerintahan. Iya. Seperti itulah ya, Iya, kurang lebih begitu ya. The real perwakilan rakyat. The real perwakilan Iya. rakyat kan. Nah. Karena mengatasi keresahan rakyat itu kan ya. Nah, kenapa nggak sistem seperti itu dijalinkan? Nah, kemudian ada satu statement yang menarik. Kalau pelaku judi ditangkap di semua penjara penuh, Iya. ya, loh, ngapain di penjara? Bikin kerja sosial, ya kan? Suruh jadi ditambang apa di mana, suruh bersihkan sungai kita kan masih banyak kotor tuh kan. Pekerjaannya hukumnya apa? Suruh kerja sosial berapa jam? Kayak di luar negeri kan begitu kan? Nah itu kan lumayan gitu loh. Kita dapat pekerja gratis itu. Masuk akal. Nah, Supaya ada efek jerah. iya karena kalau nggak ada efek jerah ya susah. Oke, gitu. gini. Kembali lagi ke cerita kenapa mereka itu bisa terjebak judi online. Menurut saya loh ya, Iya. itu ada dua. Pertama, belum pernah merasakan judi. Ya, Setelah merasakan kok enak. Nah lanjut. Lanjut kan, Iya. karena judi ini kan kalau menang penasaran, Kalau kalah, kalau menang ketagihan, kalau kalah penasaran. Penasaran, iya. Oke, itu yang membuat adiksi kan, Yes. atau membuat kecanduannya judi kan di situ. Nah, yang kedua ini kan kemudian akses. Yes. Sehingga new generation kita ini kan jadi Indonesia ini generasi pemenang di 2045 atau generasi cemas gitu loh. Di 2045 itu konten kemarin kita buat. Sekarang permasalahannya satu. Oke, let's say adakah solusi yang lebih baik untuk generasi muda kita? Sehingga mereka itu tidak larinya cuman ke sono doang. Kita akan ya tetap ada lah Ya, anak itu muda yang berprestasi harus- tetap jadi ada. gini, kalau yang seperti itu kan harus negara yang bisa mempropagandakan itu kan negara. Jadi kan kita belajar sebenarnya contoh paling gampang ya dari China aja. Iya. Bagaimana China tuh menjaga generasi mudanya sampai Dikawal lah sampai ya. dikawal. Ini ada satu menarik. Kemarin saya nonton berita. Yes. 5 tahun yang lalu wisatawan China ke Kamboja itu banyak. Iya. Angkor Wat itu rame. Benar. Sekarang hampir tidak ada. Why? Karena apa? Di China membrainwash bahwa kalau kamu ke Kamboja kamu akan dijadikan pekerja scammer apa segala. Jadi ada propaganda Takut. pemerintah. Mereka itu orang-orang Cina itu kalau ke Kamboja takut karena kan di sana kan dijadikan scammer apa segala. Makanya kan ada dia membiayai sebuah film namanya No More Bets. No more bad. Nah itu kan bercerita bahwa pekerja yang kerja di Kamboja di mana ini kan jadikan scammer apa segala. Itu dibiayai, film itu dibiayai oleh pemerintah Cina. Itu adalah salah satu bentuk propaganda yang dia lakukan untuk memproteksi Oke. masyarakatnya. Nah, ini saya suka banget nih dengar kayak gini. nih. Jadi ini juga masukan ya untuk para pejabat saat ini, teman-teman saya para pejabat, para menteri. Statement dari Koko Roy ini cukup menarik, yaitu pemerintah harus ambil peranan. Ambil peranan dong, ya kan? Jadi kan contoh misalnya. Sekarang ini kan Indonesia ini negara agraris ataupun perikanan ya. Ya. Ya kita harus bangun apa ya? Sekarang ini kan generasi muda kita ini kan idolanya kan BTS. Iya. Apa? K-pop. Ya. Yang idola pengusaha kan nggak ada. Bener. Masa dulu ada Idraken itu idola kan. ya. Iya, Sekarang Timothy ya kan. Iya. Kripto. Tapi kan bayangan kalau mereka idolanya kripto semua kemudian mereka main kripto semua. Iya. Apa jadinya bangsa kita gitu loh. Ya nggak Bos. cocok. Nah, kan pemerintah itu harus memperakasai, membentuk idola. Kayak contoh gini. Ini yang dilakukan kayak Kapten Amerika. Kapten Amerika itu adalah bentuk propaganda dari negara Amerika supaya orang menarik untuk minat untuk menjadi tentara. Nah, kenapa Indonesia itu nggak yang pengusaha pertanian, perikanan ini dibantu oleh negara jadikan brand ambassador untuk dijadikan superstar untuk menjadi idola. Akhirnya mimpi anak muda itu mimpinya adalah cita-citanya aku mau punya sawah yang banyak. Aku mau punya kebun yang banyak. Aku mau punya ini. Ini kan ada diarahkan ke situ gitu loh. Itu kan ada propaganda. Adakah negara-negara lain yang sekarang? Thailand seperti itu. Sekarang gini, karena ini kan masalah judi online ini kan masalah dunia sebetulnya. Bukan cuman dihadapi oleh masalah Indonesia kan. Karena semua all about online lah sekarang ini. Mau kejahatan online, mau kesuksesan online, ini semua juga termasuk menjadi sebuah concern bagi negara-negara yang
saat ini let's say negara gede kayak Indonesia ini, Thailand itu memberikan contoh-contoh seperti itu. Itu yang rumput laut tuh. Taukenoi. Taukenoi itu kan, Yes. itu kan disupport oleh pemerintah Thailand untuk menjadi biar apa ya? Ini menjadi sebagai idola baru dari anak muda Thailand supaya untuk tergerak menjadi pengusaha. Benar. Sekarang dia lagi menggalakkan pariwisata. Ya contoh kayak komunitas saya dong, Iya. mencetak banyak generasi muda unggul gitu Nah, kan. tapi kan kalau yang disponsori oleh negara kan lebih bagus lagi gitu loh. Beda. Karena kan gini ya, influencer kayak kita nah, kita ini mau menjadi contoh ya. Yes. Tapi kan kita juga butuh makan, Bos. Iya. Ya akhirnya apa? Ya akhirnya kan kita menjadi influencer, kita dapat duit dari bisnis kita sendiri. Yes. Ya, kemudian dari endorsan apa segala. Iya. Ya. Nah, tapi kan kalau ada kita support dari negara, kita kan bisa kita ini udah Bahan bakarnya cukup lah. cukup disupport dari negara. Ya kita akan fokus kita adalah mencetak pengusaha yang lain. Harusnya Jadi demikian. edukasi kita adalah nggak jualan gitu loh. Benar. Kita edukasinya nggak jualan. Bukan larinya money game lagi. Iya, larinya money game apa saja. Sekarang kan kita mau edukasi orang kan juga butuh biaya. Pasti. Akhirnya kan kita jualan produk kita. Iya. Nah, tapi kan kalau sudah disupport negara ya kan kita kan kamu ditugasin, kamu tak kasih budget sekian. Iya. Tujuannya adalah kamu menjadi influencer. Tujuannya adalah untuk menduplikasi, memperbanyak orang itu mau jadi pekerja, mungkin jadi nelayan apa jadi apa. Dan ini akan disupport baik secara algoritma apa segala kan. Ketika wah ini keren ya kayak dulu kan Om Bob Sadino itu kan. Sangat. Itu kan ikonik sekali gitu kan. Ikonik. Nah begitu Om Bob Sadino kan akhirnya kan banyak orang yang mau jadi pengusaha apa Iya. segala. Bahkan mungkin sebagian generasi kita baby boomers ini kan idolanya Om Bob Sadino. Betul. Begitu Om Bob Sadino meninggal, siapa sekarang idola? Nggak ada, Bos. Para pengusaha-pengusaha yang mau flexing takut pajak. Iya. Ya. Akhirnya kan nggak tak. Sekarang kan orang kan kalau dulu kan sebelum pajak seganas ini kan orang mau flexing. Sebenarnya kan kayak zaman-zaman entrepreneur university apa segala Iya, ya kan. iya. Terlepas dari kekurangan dan plus minusnya. Iya. Tapi kan pengusaha flexing kan untuk melahirkan pengusaha yang lain. Pasti. Harusnya demikian. Ya. Tapi sekarang kan mau flexing pajak. Urusan pajak apa segala. Akhirnya kan sekarang kita ini generasi Z ini idolanya siapa gitu loh. Asik. Malah sorry itu saya yang diidolakan Gen Z adalah sekarang malah jadi kembali lagi kayak zaman dulu jadi pejabat lagi atau ngartis lagi atau selebgram lagi. Ya iya, Ya. seperti itu. Dapat endorsan itu is okay. Cuman maksudnya mereka pun juga yang sekarang mendanai begini loh. judi online lagi gitu loh. Itu it's okay, tapi kan begini loh. Kalau saya sebagai seorang kepala negara, kan kita ngomong ini populasi rakyat ini kan mau diatur kemana, diarahkan kemana kan tergantung negaranya, Bos. Asik. Kalau dibiarin keleleran ya kayak semua jadi influencer terus, ya terus sektor-sektor utama kita yang ngurusin siapa kan nggak ada gitu. Harus dimeratakan. Ya. Yang seperti itu kan harus dimeratakan. Kalau saya yakin sih ketika orang itu sudah punya pekerjaannya cukup, naluri berjudi itu akan berkurang lah. Harusnya akan berkurang. Karena mereka tidak menganggap itu sebagai sumber mata pencarian utama. Iya, Karena kalau lapar, naluri untuk bertahan hidup itu muncul kan. muncul, Dan ketika muncul dengan cara apapun yang ada di depan, ya dia ambil. diambil Dan berjudi itu adalah cara yang paling mudah aksesnya. untuk berbisnis. Bisnis paling mudah kan judi kan, naruh duit semoga cuan. Baik, obrolan kita yang serasa apa? Ini sebenarnya obrolan yang juga masukan sih Iya. kepada pemerintah. Semoga saya yakin video ini pasti didengar sama pemangku kekuasaan. Ya. Ya, mereka juga pasti dengar. Cuman apakah dengarnya sampai di mana? Loh, mereka pasti dengar dan pasti tahu. Iya. Dan mau. Cuman masalahnya yaitu investornya oke nggak gitu loh. Oke, so berarti sama aja dong bisnis yang paling kan judi itu kan sama prostitusi itu kan dua industri yang paling tua di dunia sih. Pokoknya kalau ciri-ciri negara bermasalah, Ya, ya kan, prostitusi meningkat, judi meningkat. Itu sudah pasti. Itu udah pasti. Itu sudah hukum yang Hukum alam gitu loh. Nah sekarang lihat aja kan prostitusi itu kan nggak cuma sekedar prostitusi, jadi ani-ani juga prostitusi juga kan. Sekarang kan idolanya cewek-cewek kan jadi ani-ani gitu kan. Iya, iya, Makanya iya. sekarang itu kan katanya Pak Tung itu kan investasi terbaik adalah investasi leher ke atas, ya. ya dengan cara oplas.
Semua obat cantik menarik sugar daddy ataupun Hotman Paris akhirnya dapat sumber pendanaan. Itu investasi leher di atas. Ini bukan Roy Sakti kalau nggak ngomong kayak gini gitu ya. Supaya obrolan kita menjadi menarik dan saya rasa ini adalah, tapi apa yang disampaikan Roy Sakti adalah jokes yang mewakili perasaan rakyat sih. Dan ternyata memang, tapi oplas atau cuman filter doang. Oh sekarang oplas kan teknik. Sekarang itu nggak ada cewek cantik, nggak ada cewek jelek. Yang ada cewek miskin. Oh, cewek jelek nggak ada, adanya Nggak cewek. ada, Kenapa cewek kok? miskin. Kenapa kok cewek miskin? Loh karena kalau kaya, jelek pun jadi cantik sekarang. Oke, ya, I see. Dan ini ini fenomena dunia ya. Iya. Makanya dokter Charlie kaya raya kan sekarang itu kan semua orang berlomba-lomba pengen cantik. Kenapa? Iya, ya supaya untuk menarik yang kaya dong. Iya. Masa kita udah mempercantik dapatnya kere. Oke. So, konklusi obrolan kita, jadi ternyata ada korelasi dengan shutdown-nya Sumatera Selatan kemarin, kemudian kenapa anggota legislatif bermain judi online, dan ini obrolan yang selalu kita, bahkan 3 podcast kita terakhir kayaknya membahasnya nyerempet ke sini. Iya, Dan ke situ semua. money game Ponzi ini masih subur nggak sampai? Masih ada tapi kecil, nggak terlalu gede. Nah, itu kenapa? Ada efek jerakah sejak Ada robot efek- trading atau gimana? Ada efek jerah semenjak robot trading, binomo itu ada Yes. efek jerah tapi tetap ada kecil-kecil. Nah, kecil-kecil Oke lah, minimal ada peredaan ya. ada peredaan. Sekarang itu Nah, reda. berarti kalau judi online ini solusi supaya peredaan itu gimana? Yang itu tadi. Nah, itu Sayembara, selain sayembara, sayembara itu kan. Sebenarnya ada sih sebaik. Jadi gini, apa lagi? kalau aku cerita ya, boleh aku cerita ya. Boleh dong. Ini yang dialamin oleh sepupuku sendiri. Iya, iya, iya. Ini menarik. Ini menarik ya. Ini menarik. Ini nggak ada di media ya. manapun. Jadi ceritanya adalah Iya. sepupuku itu punya HP. Yes. HP-nya itu dipakai mamanya untuk main slot. Oke. Ya. Singkat cerita, ya tiba-tiba itu digerebek polisi. Digerebek polisi. Yang digerebek siapa? Sepupuku itu. Sepupu. Cowok atau cewek? Cowok, ya kan? Cowok. Ini Oh, padahal ini mamanya yang main. mamanya yang main, tapi Iya, pakai iya. handphonenya dia. Yes, yes. Nah kemudian kan ya masuk lah, kumpul lah di tahanan itu Iya, kan. iya, Wah iya. banyak itu, ada kuli-kuli, ada yang apa, banyak itu di anu kan. Nah akhirnya kan ini menjadi efek jerah kan. Iya, iya. Nah problemnya yang terjadi di sana adalah apa ya? Ya negosiasi. Oh. Negosiasi. Negosiasi dengan. Ya kamu mau masuk lanjut apa damai? Oke. Ini obrolan biasa lah ya. Iya. Ini. Iya. Akhirnya ya kena 30 juta. Oke. Kenapa tahu 30 juta? Saya yang nalangin soalnya itu. Ampun. Brother Roy yang Iya, duitku menjamin. sendiri yang nalangi minjemin itu. Kalau nggak itu nggak dilepas ya. Akhirnya kapok sekarang main judi. Sekarang kapok. Iya. Ya tapi ya sudahlah. Ini contoh nyata ya. Contoh nyata. Jadi polisi itu bisa nangkepin mereka dari mana? Kok bisa tahu ini? Jadi mungkin entah bandarnya bocorin atau ada bandarnya ketangkep. Kemudian kan ada nomor telepon customernya itu kan. Iya. Dilacain semua, ditangkepin, Bos. Itu terjadi di kota kita ini. Ya ampun. Oke. So, artinya jadi solusinya efek jerahnya salah satunya seperti itu tadi. Ya bisa seperti itu, Tapi kan bukannya saya sering dengar nih, kalau masuk tapi kan ini menjadi pungli kan. satu pungli, kedua kayak orang yang kecanduan narkoba. Katanya di dalam tambah belajar itu. Ada panti rehabilitasi. Bukannya semakin pakar dia nantinya. Kalau Semakin di expert. rehab sih enggak. Kalau di rehab enggak. Ya, yang semakin pakar tuh kalau masuk di LP, di Nah. penjara. Itu ya. Nah, karena kan di penjara itu juga sistem bisnisnya banyak, Bos. Nah. Kamu itu bisa beli franchise gedung. Gedung itu di-franchise-kan, Bos. Ya, ya. Kamu menguasai gedung ini, bayar sekian, kamu boleh transaksi apapun di situ. Ya. So podcast pinggir jurang ini memang sengaja. Aku punya ini satu Saya bingung story. ini mau saya upload gak ya? Tapi gak apa-apa deh. Lanjut gak ya? Lanjut ya, tolong ya. Aku satu story menarik terakhir nih ya. Ini kejadian murid saya. Murid saya itu papanya itu lebih seneng di penjara daripada di luar. Why? Di penjara dia bisa dapat penghasilan. Beli franchise gedung itu. Kalau di luar, Caranya? hah? Caranya? Bayar berapa ratus juta. Oke. Dia menguasai satu gedung itu. Iya. Ya nanti kan dia ada suplai orang mau beli apa itu dia yang ngurusin. Dia kontrol semua dari HP di dalam. Iya dari HP di dalam.
Begitu keluar dia cari kerjaan bingung. Akhirnya apa? Masuk lagi. Ya ampun. Cari duitku di dalam soalnya. Ya. Tapi ini nggak semua napi kayak begitulah ya. Enggak Ya. Oknum ya. Ini oknum yang tapi memang makanya tadi waktu di lift saya ngobrol sama Brother Roy ini, kenapa sih ya teman-teman kita yang memang jago money game itu kok malah nggak bisa tobat, tapi kok tetap ujungnya seperti itu. Brother Roy menjawab, ya skillnya cuma di situ gitu. Hanya bisanya di situ gitu. Yes. So makanya kenapa level up ini kami nggak cuma ngundang tokoh yang inspiratif, tapi karena gini loh ya, saya selalu kalau saya bilang Koko Roy ini seperti kayak binnya level up. Karena beliau ini bisa menceritakan hal-hal yang underground, yang tentunya mungkin di kalangan atas tidak paham. Tapi kami bisa bongkar semuanya di sini. Dan semoga saya yakin mungkin para aparat atau para pejabat atau para kementerian anggota dewan, Anda mungkin sudah tidak asing dengan apa statement yang dikatakan Koko Roy ini. Tapi apa sih istilah pepatah Jawanya tadi, ngono ya Ngono mojo. Itu ya artinya ya jangan keterlaluan gitu. Jangan keterlaluan lah. Ya, kalau memang masih cinta negara ini, saya yakin bisa lah nanti bisa diatasi. Kadang-kadang kalau pakai bahasa halus nggak bisa, terpaksa harus pakai bahasa keras ya. Jadi kadang-kadang gini ya, kalau hal ini akan terus terjadi, dunia itu sebenarnya akan menyimbangkan dengan ekosistemnya sendiri, dengan merebalance lagi. Nah, cara rebalance adalah apa? Ya kan kayak negara-negara kan kemudian hancur apa segala, perang saudara apa segala, itu kan salah satu bentuk merebalance. Ketika sudah terlalu rusak, terlalu korup, ya akhirnya kan hancur. Kemudian merebalance dia. Lebih baik kita itu yang merebalance sekarang daripada kita direbalance oleh alam gitu loh. Nah sekarang kalau ini makin lama makin rusak kan tiba-tiba bisa jadi negara kita diinvasi. Ya. Ya sekarang kan yang terjadi adalah negara kita diinvasi secara online. Ya. Judi online, penipuan online, kan ini invasi kan, ini bentuk invasi kan. Jadi kita kecolongan di dunia mayanya. Judi online, kita diinvasi Kamboja. Ya. Penipuan online, ransomware. Ini kan salah satu barang bentuk China, invasi. kita diinvasi oleh China. Ya. Platform TikTok kita diinvasi, Bos. Secara dunia maya, kalau nyatanya ini memang milik kita. Tapi bukannya dunia maya, dunia nyata juga terpengaruh dari dunia maya awalnya. Ya pasti mau nggak mau kan, ini kan sekarang ya 50-50 itu. Baik. Untuk acara level up hari ini kita tutup sampai di sini. Sekalipun ini obrolan singkat tapi penuh syarat dengan manfaat. Dan saya yakin pasti akan membuat masyarakat sadar level up. So keep strong para sahabat SP30, Anda yang saat ini mendengarkan statementnya Brother Roy kita ini yang sangat insightful dan semakin, jadi intinya Anda kalau sudah punya pekerjaan syukurilah gitu. Tetap berjuang apapun yang sudah Anda kerjakan, tapi bukan berarti kita bicara begini itu menjadi inspirasi bagi Anda untuk berbuat kejahatan, tapi karena ujung-ujungnya itu menjadi sebuah malapetaka bagi Anda semua. Nah itulah saya rasa closing statement kita, dan mari kita tutup on always salam hebat luar biasa.